Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidil rirallah tahun 1990. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpah rahmat hidayahnya kita semua dipertemukan di acara ini. Salah satu tujuan kita adalah mempererat persaudaraan kita, terutama yang ada di Ikatan Alumni SMP Negeri Ralan tahun 90. Selama kurang lebih 36 tahun yang lalu kita satu naungan di suatu sekolah di SMP Negeri Ralan. Kita bersama-sama menempuh mencari ilmu, dan hari ini ya barusan ada kita bentuk ya semacam ajang silaturahmi arisan diperkarsai oleh teman-teman dari kaum ibu-ibu, ya ikut juga teman-teman dari bapak-bapak ya. Sekarang dulunya kita bercandaria di sekolah, sekarang kita ini sudah ada yang nenek, sudah ada yang bapak-bapak ya. Alhamdulillah kita sehat semua, disehatkan Allah SWT ya. Saya di grup sudah ada juga masuk juga arisan yang di Perantauan, ada di Kalimantan, ada di Irian Jaya, dan di Panjang. Iya, karena niat untuk bertemu dengan teman lama itu akan mendapatkan umur panjang, rezeki yang murah, dan insya Allah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya didaulat oleh teman-teman sebagai ketua grup, ketua alumni 90, dan ingin saya sampaikan bahwa rencana saya sebagai sekretaris umum IKA alumni SMP Negeri Ralan, saya sudah bicara dengan beberapa teman bahwa di tahun 2027 akan melaksanakan ya reuni akbar. Ya, saya sudah bicara dengan beberapa teman, kita akan melaksanakan reuni akbar, dan mulai dari sekarang mungkin ada persiapan dari teman-teman dari alumni yang lain. Nanti saya akan komunikasikan di grup SMP Negeri Ralan dari
Bagi teman-teman yang belum bergabung hari ini, saya harapkan ya di momen-momen selanjutnya kita bisa bergabung dan luangkan waktu untuk kita sejenak bersama. Mudah-mudahan apa niat kita ya, dan saya harapkan ya cerita-cerita negatif apa yang dilakukan oleh segelintir orang tidak akan terjadi di tempat kita, di alumni kita ya. Kembali dikatakan bahwa akhir urus segera itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu tausiah oleh Bapak Ustaz Muhammad Jalauddin SPDI MA, sekaligus insya Allah akan membacakan doa sebentar. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi sarrafa al-anam bi miladati sayyidil anam sayyidina Muhammad alladzi ballagha risalah wa abdal amanah wa nasara ummah wa 'ala alihi wa ashabihi kulil kiram. Kita juga menambah ilmu pengetahuan. Yang pertama, apa manfaat silaturahmi? Silaturahim ada 3. Yang pertama adalah memperpanjang umur, memperpanjang usia. Yang kedua, saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Amalan apa yang biasa dilakukan oleh Rasul ketika masuk di bulan Sya'ban? Amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena akhiru siyami Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Nah, seperti bulan ini adalah bulan Sya'ban, sampai-sampai hampir 1 bulan Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak orang lupakan. Mereka cuma lupain bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ia diapit oleh dua bulan yang mulia. Ia dari itu bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, sangat istimewa dalam kedudukan ajaran Islam. Kenapa? Karena ternyata bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal ibadah seorang hamba selama 1 tahun. Maka Rasulullah bahagia, Rasulullah senang ketika amal-amalnya diangkat oleh Allah di saat ia sedang berpuasa. Nah, itu yang pertama. Jadi masih ada waktu. Sekarang sudah berapa Sya'ban ini? Sudah 17 Sya'ban, masih ada kurang lebih 10 baru kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, masih ada kesempatan untuk memperbanyak puasa. Lalu kemudian amalan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita kerjakan sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah
mendekatkan diri dengan Al-Quran, memperbanyak murajaah, memperbanyak mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan menjadi sahabat, menjadi penolong bagi hamba-hamba Allah yang rajin membacanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala besar. Bayangkan, membaca Al-Quran sedampak tasyuni atau dalam satu hari berapa ratus kata dalam Al-Quran. Pada setiap kata yang mesti banyak guru dia jaga diri apalan 10. Kalau kita baca Al-Quran satu guru ada guru itu pahalanya 20. Kalau kita baca Al-Quran satu guru dalam sholat itu pahalanya 30. Kalau kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, Allah akan bersabab. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah Allah berikan ganjaran. Lalu kemudian yang ketiga, memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, terutama kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau bisa ini 100 kali setiap kalimat thayyibah, maka insyaallah hatinya akan bersihkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditenangkan hatinya. Pada doa yang kita pakai wakilan nasara berlebih surah Al-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, makin kuange tomat yaitu tomat begitu tomat pemelakana tentang cinta. Kenapa? Ala dzikrillah binatari pemelakana, ala dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati yang tenang. Jadi kita sedang guna bulan bisa coba-coba kita praktikkan selalu banyak bersikir. Ketika kita mendapatkan masalah, maka cepat-cepat larilah untuk mengingat Allah, maka Allah jamin hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi tenteram. Lalu kemudian yang keempat yang harus kita lakukan, amalan yang baik untuk dilakukan di bulan Syawal ini sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan adalah tangerang aja amani bulan Ramadan dio engka indra puasa tadi pada tabal. Maka tepatnya ini bulan Syawal adalah saat yang paling tepat untuk kita lunasi, karena hutang berkuasa indra. Ya, jangan sampai dulu ada tiba di panibalu yang puasa maka akan menjadi hutang. Jadi tabal sebelum masuk dalam sejarah Allah. Lalu kemudian terakhir yang harus kita lakukan adalah sebelum masuk dalam sejarah Ramadan adalah ibadah jengki, ampi-ampilah, ibadah jengki, kilo-kilota, termasuk akhlak Allah Subhanahu wa taala, akhlak Allah pada tahu, dan mari kita melatih diri untuk melakukan amal sosial seperti bersedekah, kira-kira 30 tahun yang lalu engkau pada masih pulang ke Singkirala. Bahkan nanti ku sedih, nampak sedih mulutku 10 tahun.
istri 50, umur 50 lagi, ternyata kan baru 50 tahun. Wah, sih kita nafsu tuh. Ini menjadi catatan pada peringatan bagi kita bangkai. Na perintah ko malata sa pamuni dievaluasi ini. Ya sungguh dalam agama masa diparisa-parisa ini saya gini umurutan, saya gini bukutan pasal untuk mulai dikata pakakan atau pakakan yang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita selalu menghitung diri kita, menghitung amal kita, menghitung dosa kita, menghitung bekal kita. Kalau yang kita lampe mengatakan dalam surah Al-Asr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Begini kau mengatakan sini dan teman-teman tahu ini kau mengatakan berke pada engkau pada pikir kita ada akan apa saja yang ada untuk mulai dari katakan yang berwajib wattaqullah innakum mengatakan innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi mengatakan al-aisyah oke pada pihak jadi memperkirakan bahwa saya bawa menunjukkan tadi pasal ini ada untuk mulai kehidupan yang kita lalui, maka sumber untuk masyarakat hamba yang terus menerus beribadah terus menerus sampai pada menjemput, kemudian dia senantiasa banyak memperbaiki hubungannya daripada hubungan kepada Allah kepada hubungan Allah ibadah kepada hari ini. Dan teman-teman yang belum bergabung, yang belum sempat, yang ada di Papua, yang ada di Malaysia, yang ada di Kalimantan, ayo semua masuk, ayo masuk. Dari mana aja? Karena ini adalah tempat yang sangat untuk selalu memperbaiki hubungan tentang alumni SPDT